Shalom, saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Renungan kita pagi hari ini saya beri tema memiliki perspektif yang benar. Bagian firman Tuhan ini berbunyi demikian. Maka ia, yaitu Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinubuatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang Tuhan tidak tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Saudara, dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan untuk menjelaskan kepada kita tentang hidup manusia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di dalam kisah ini dikatakan bahwa setiap hamba menerima satu uang mina dari tuan mereka. Hal ini menggambarkan bahwa setiap manusia di dunia ini sudah menerima kesempatan dan kemampuan tertentu dari Tuhan yang harus ia kelola dan juga harus ia pertanggungjawabkan. Nah, kemudian dikatakan ketika Tuhan itu kembali, ia pun meminta pertanggungjawaban dari setiap hamba-hambanya. Hal ini mengingatkan kita pada hari penghakiman di mana setiap manusia harus menghadap kepada Sang Pencipta dan kemudian mempertanggungjawabkan hidupnya. Maka kemudian dilanjutkan dalam kisah ini, datanglah hamba yang pertama dan juga yang kedua dengan membawa hasil kerja mereka. Maka tuannya memuji mereka, baik hamba yang pertama maupun hamba yang kedua, dan memberi upah kepada mereka masing-masing. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa ketika seseorang taat dan setia mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, maka hal itu akan mendapatkan penilaian dan pujian dari Tuhan dan bahkan upah dari Tuhan. Lalu datanglah hamba yang ketiga yang tidak membawa hasil apapun dan bahkan ia menuduh tuannya sebagai orang yang jahat dan tidak adil. Maka tuannya berkata kepadanya, aku akan memperlakukan engkau seperti apa yang engkau katakan. Saudara, hamba yang ketiga ini menggambarkan orang yang selalu berprasangka buruk dan tidak mempercayai maksud baik Tuhan dalam hidupnya. Ia selalu mengeluh dengan hidupnya dan menyalahkan keadaan dan juga kemudian menyalahkan Tuhan untuk keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Inilah orang yang tidak tahu bersyukur untuk setiap kebaikan yang sudah dia terima dalam hidupnya. Ia selalu hanya melihat dari sisi yang ia belum dapatkan dan bukannya bersyukur untuk apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Karena prasangka itulah, maka sebagai akibatnya ia pun tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Tuhan. Seharusnya sebagai orang yang sudah diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka ia seharusnya pun hidup dengan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Hidup dengan menjadi berkat bagi sesamanya sebagaimana yang dimaksudkan Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu bersyukur ini dan selalu berprasangka buruk tentang Tuhan akan mengabaikan semua kewajibannya itu. Maka kemudian pada akhirnya Tuhan pun akan menghukum orang yang demikian. Bukan saja karena ia lalai dengan kewajibannya, tapi terlebih lagi karena ia selalu berprasangka buruk kepada Sang Penciptanya yang telah memberikan dia banyak kesempatan dalam hidupnya. Pada akhirnya hamba yang ketiga ini diperlakukan seperti apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan. Ia dihukum karena kesalahannya sendiri. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu memiliki pikiran dan hati yang benar kepada Tuhan. Untuk tahu bersyukur atas setiap pemberian Tuhan dan selalu bisa mempercayai maksud Tuhan yang baik. Jangan biarkan diri kita terhasut dengan pikiran-pikiran yang tidak benar yang dianjurkan oleh iblis dengan maksud agar kita meragukan kebaikan Tuhan. Karena prasangka negatif itu akan menjauhkan hati kita dari Tuhan dan pada akhirnya membuat kita meragukan kebaikannya. Nah, karena itu baiklah kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, pada karakter Allah yang setia, yang baik dan kudus.
sehingga kita dapat melakukan panggilan kita dengan setia kepada Tuhan. Amin.